Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel YouTube Cikgu FM. Baik Bapak Ibu, sebelum kami melanjutkan video kali ini, silakan dukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar Bapak Ibu mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke dalam intisari dari video kali ini ya, yang tentunya masih membahas terkait LMS pada sertifikasi pendidik. Nah Bapak Ibu, seperti yang sudah kita ketahui bahwa di dalam LMS sertifikasi pendidik ini Bapak Ibu disajikan 3 modul ya. Yang pertama modul prinsip pengajaran dan asesmen umum. Yang kedua modul pembelajaran sosial emosional. Dan yang ketiga, pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, Bapak Ibu, pada video kali ini kita sudah sampai pada modul yang kedua, yaitu pembelajaran sosial emosional. Langsung saja Bapak Ibu ya, kita masuk ke dalamnya. Nah, baik Bapak Ibu, inilah tampilan pada LMS modul kedua ya, pembelajaran sosial emosional. Nah, seperti yang sudah kita ketahui Bapak Ibu bahwa di dalam modul kedua ini Bapak Ibu disajikan 3 topik ya yang harus kita selesaikan untuk pengerjaan ketiga topik ini. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada topik yang terakhir, yaitu topik ketiga, pembelajaran sosial emosional, bagaimana mewujudkan kesejahteraan psikologis warga sekolah. Nah Bapak Ibu, sedangkan untuk kedua topik sebelumnya ya, yaitu topik pertama mengapa PSE penting, kemudian topik yang kedua apa dan bagaimana menerapkan PSE, begitu sudah pernah kami bahas di video-video sebelumnya. Jadi jika Bapak Ibu tertinggal, silakan bisa melihat di playlist channel YouTube kami dengan judul PPG Guru Tertentu. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam topik yang ketiga ya dari modul kedua ini, bagaimana mewujudkan kesejahteraan psikologis warga sekolah. Nah, baik Bapak Ibu, di dalam topik ketiga ini ya, kita masih dihadapkan beberapa aktivitas yang menggunakan alur merdeka, ditambah dengan mengerjakan latihan pemahaman dan menuliskan cerita reflektif. Nah, Bapak Ibu, di video sebelumnya kita sudah membahas aktivitas alur merdeka mulai dari diri ya, terkait aktivitas dengan judul refleksi untuk meningkatkan kapasitas diri dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur merdeka, eksplorasi konsep pada aktivitas bagaimana saya dapat terus meningkatkan kapasitas dalam menerapkan keterampilan sosial emosional. Nah, Bapak Ibu, langsung saja kita menuju instruksi pada aktivitas tersebut ya. Baik Bapak Ibu, di aktivitas eksplorasi konsep pada bagaimana saya dapat meneruskan meningkatkan kapasitas dalam menerapkan keterampilan sosial emosional ini, Bapak Ibu diberikan bacaan ya dengan judul bacaan 7. Mari kita download terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Nah, ini kita download, baik. Nah, kita buka di halaman download kita ya. Nah, ini Bapak Ibu tadi hasil downloadan kita rename saja sesuai dengan judul yang kita inginkan, begitu. Baik, ini adalah bacaan yang ke-7 tadi ya, berupa materi-materi ternyata Bapak Ibu ya. Ya, materi-materi sepertinya ini banyak sekali materi yang harus kita pelajari, begitu ya. Nah, namun di sini ada soal Bapak Ibu ya. Nanti coba kita lihat di LMS Bapak Ibu ya, terkait kisah Ibu Umbi ya. Baik, kita langsung saja ke LMS dulu Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu tadi kita sudah mendownload bacaan 7 dan ada penjelasan mengenai e-message ya. Klik tautan untuk bacaan selengkapnya. Kita buka saja, kita download saja dulu Bapak Ibu tentang iMessage itu.
ya. Ini tadi kita rename ya, kita lihat message-nya apa. Berarti kita diminta untuk membaca artikel ya, untuk mempelajari message ini. Nah, ini artikelnya, coba kita buka. Oh, ini artikelnya ya, silahkan ini dibaca Bapak Ibu ya. Nah, tentang materi iMessage di sini di artikel ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, lanjut Bapak Ibu, kita kembali ke LMS ya. Nah, ini adalah LMS eksplorasi konsep ya. Baik, kita berbesar saja. Nah, ini kita ada di halaman pertama dari ketiga halaman ya. Dan di halaman pertama ini tadi kita disajikan bacaan 7 dan iMessage ya. Untuk untuk kegiatannya tadi di halaman bacaan 7 tadi ada kita membahas video ya. Nah, untuk di halaman 1 ini tidak ada tugas Bapak Ibu ya, hanya materi-materi saja. Nah, untuk lebih lengkapnya tadi Bapak Ibu bisa membaca pada bacaan 7 dan e-message begitu. Kemudian lanjut ke halaman kedua Bapak Ibu. Nah, di halaman kedua ini Bapak Ibu akan diberikan sebuah video ya yang berjudul pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh. Setelah itu Bapak Ibu membuat kesimpulan berdasarkan video tersebut. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah tugas di halaman kedua dari 3 halaman ya. Kemudian kita lanjut ke halaman ketiga. Nah, di halaman ketiga Bapak Ibu harus membaca kisah inspiratif seorang guru dengan judul Kisah Ibu Umbi ya. Silakan diklik untuk mendapatkan bacaannya ya, di-download begitu. Nah, sudah selesai. Nah, ini hasil downloadannya. Silakan di-rename sesuai dengan judul yang Bapak Ibu kehendaki begitu ya. Baik, ini adalah kisah yang harus kita kerjakan begitu, tentang kisah Ibu Umbi ya. Kita harus menganalisis cerita tersebut dan mengidentifikasi bagaimana guru tersebut berupaya meningkatkan keterampilan sosial emosionalnya melalui proses belajar, berkolaborasi, dan menjadi teladan dalam keterampilan sosial emosional. Nah, ini adalah bacaannya Bapak Ibu, sudah kita download tadi ya. Wow, panjang sekali begitu. Iya. Nah, ini baik, kita sudah dapat tugas untuk ke halaman ketiga ya. Kita kembali ke LMS. Nah, ini tadi ya sama ya, kisah Ibu Umbi ya. Nah, tadi ini instruksinya, analisis cerita tersebut dan identifikasilah bagaimana guru tersebut berupaya meningkatkan keterampilan sosial emosionalnya melalui proses belajar, berkolaborasi, dan menjadi teladan dalam keterampilan sosial emosional. Nah, itulah ketiga halaman pada aktivitas eksplorasi konsep bagaimana saya dapat terus meningkatkan kapasitas dalam menerapkan keterampilan sosial emosional. Nah, Bapak Ibu, di sini kami juga menyediakan referensi jawaban untuk aktivitas ini ya. Mari kita lihat referensi jawaban dari channel YouTube kami. Baik Bapak Ibu, inilah referensi jawaban dari channel YouTube kami. Kami membuat format yang sama seperti tugas-tugas sebelumnya. Yang pertama selalu diberikan identitas diri terlebih dahulu, kemudian identitas tugasnya yaitu pada modul kedua PSE ya, alur merdekanya eksplorasi konsep. Kemudian pada topik ketiga tadi bagaimana mewujudkan kesejahteraan psikologis warga sekolah. Untuk aktivitasnya tadi bagaimana saya dapat terus meningkatkan kapasitas dalam menerapkan keterampilan sosial emosional. Nah, Bapak Ibu,
Untuk di aktivitas ini ya, tadi Bapak Ibu disajikan 3 halaman ya. Untuk halaman yang pertama ini tidak ada tugas. Alhamdulillah ya Bapak Ibu ya. Di halaman pertama ini tidak ada tugas, lumayan bisa mengurangi tugas kita begitu. Hanya mempelajari materi-materi saja, bacaan 7 dan juga iMessage tadi ya di artikel begitu. Lanjut Bapak Ibu, di halaman kedua tadi kita diberikan sebuah video ya, kemudian diminta untuk membuat kesimpulannya. Nah, di halaman kedua ini berikut kesimpulan dari video tersebut ya, bahwa di video ini memberikan panduan yang mendalam mengenai penerapan pembelajaran sosial emosional yang berbasis kesadaran penuh atau mindfulness untuk mendukung kesejahteraan psikologis atau well-being siswa. Dijelaskan bahwa dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran sosial emosional secara koordinasi, aktif, fokus, dan ekspresif diharapkan dapat mendukung terwujudnya kesejahteraan psikologis di lingkungan sekolah. Pembelajaran ini mencakup aspek-aspek yang pertama kesadaran diri, yaitu memahami perasaan, minat, dan nilai diri serta mengembangkan sikap percaya diri. Kemudian yang kedua, manajemen diri, yaitu mengelola stres dan impuls serta ketekunan dalam menghadapi hambatan. Yang ketiga adalah kesadaran sosial ya, memahami perbedaan perspektif dan berempati serta menghargai persamaan. Kemudian yang keempat yaitu keterampilan berelasi ya, dengan membangun hubungan yang sehat, menolak tekanan sosial yang tidak tepat dan mengelola konflik. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan mempertimbangkan faktor etika, akademik, dan standar masyarakat dalam membuat keputusan. Nah, pentingnya well-being dijelaskan sebagai kondisi di mana seseorang dapat bersikap positif baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, serta mampu mengambil keputusan sendiri dan memenuhi kebutuhan diri. Melalui praktik mindfulness seperti mengambil jeda dan bernafas dengan sadar, seseorang dapat lebih sadar dan responsif dalam mengelola emosi dan situasi yang menantang. Akhir video tersebut menekankan pentingnya guru-guru dalam menerapkan kompetensi-kompetensi ini di kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di mana siswa dapat tumbuh dalam kesejahteraan psikologis mereka, meningkatkan prestasi akademik, kesehatan mental dan fisik, serta ketangguhan dalam menghadapi stres. Nah, itulah kesimpulan dari video yang ada pada aktivitas ini Bapak Ibu ya. Silakan bisa diperhatikan untuk kesimpulannya. Baik Bapak Ibu, itulah tadi referensi jawaban pada halaman kedua ya. Selanjutnya kita menuju ke halaman ketiga. Nah, di halaman ketiga ini kita diminta tadi menganalisis cerita Ibu Umbi ya, dalam berupaya meningkatkan keterampilan sosial emosionalnya melalui proses belajar, berkolaborasi, dan menjadi teladan dalam keterampilan sosial emosionalnya. Langsung saja Bapak Ibu untuk referensi jawabannya. Nah, kita belajar dari kisah Ibu Umbi ya. Ini tadi kisahnya begitu. Nah, panjang sekali Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah jawaban dari identifikasi ya terkait proses belajar, kemudian ada
yang lainnya begitu. Yang pertama Bapak Ibu, kisah Ibu Umbi memberikan gambaran yang kaya mengenai bagaimana seorang guru secara aktif berusaha meningkatkan keterampilan sosial emosionalnya dalam dirinya. Kemudian membawa dampak positif tersebut ke lingkungan sekitarnya termasuk peserta didik dan rekan kerjanya. Berikut adalah analisis dari upaya Ibu Umbi dalam meningkatkan keterampilan sosial emosional melalui proses belajar, berkolaborasi, dan menjadi teladan. Yang pertama adalah proses belajar ya, bahwa pemahaman awal di sini Ibu Umbi menyadari pentingnya keterampilan sosial emosional sebagai respon terhadap berbagai masalah sosial yang ia saksikan. Meskipun belum terjadi di kelasnya, ini menunjukkan kesadaran awal akan pentingnya pembelajaran di luar aspek akademis. Kemudian inisiatif pribadi dari Ibu Umbi mengambil langkah proaktif dengan mencari tahu lebih banyak tentang KSE melalui membaca buku dan menonton video. Ini menunjukkan komitmen terhadap pengembangan diri dan pembelajaran yang berkelanjutan. Kemudian implementasi teknik stop ya, Ibu Umbi menerapkan teknik stop untuk mengelola emosinya sendiri. Langkah ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya belajar teori tetapi juga menerapkannya secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang kedua, kolaborasi ya. Berbagi dengan rekan kerja ya. Ibu Umbi di sini tidak hanya berhenti pada pengembangan dirinya sendiri, tetapi juga mengajak rekan-rekan kerjanya untuk belajar bersama. Ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya kolaborasi dalam lingkungan kerja untuk meningkatkan KSE secara kolektif. Kemudian inisiatif di rapat kerja, bahwa Ibu Umbi memanfaatkan momen rapat kerja untuk memperkenalkan teknik stop kepada rekan-rekannya. Meskipun respon yang diterima bervariasi, ia tetap gigih dalam menyuarakan pentingnya KSE. Kemudian dalam kelompok diskusi, Ibu Umi membentuk kelompok diskusi untuk mendalami KSE lebih lanjut bersama rekan-rekan yang tertarik. Ini mencerminkan inisiatif untuk membangun komunitas belajar yang berfokus pada pengembangan KSE di lingkungan sekolahnya. Silakan Bapak Ibu bisa disimak untuk yang kolaborasi ya. Lanjut yang terakhir ya, yang ketiga, menjadi teladan begitu. Model positif ya, Ibu Umbi menjadi contoh nyata dalam menerapkan KSE dalam interaksinya sehari-hari, baik dengan peserta didik maupun rekan kerjanya. Hal ini membuatnya menjadi sosok yang tulus, positif, dan menyenangkan, yang akhirnya menarik orang lain untuk mengikuti jejaknya. Nah, pengaruh positifnya bahwa karena keteladanan yang ia tunjukkan, banyak rekan kerjanya yang terinspirasi untuk turut mempelajari KSE. Ini menunjukkan bahwa perubahan yang dimulai dari diri sendiri dapat memiliki dampak yang luas dan signifikan. Silakan Bapak Ibu bisa disimak untuk yang ketiga, menjadi teladan ya. Baik, lanjut ke kesimpulannya, bahwa Ibu Umbi telah menunjukkan bahwa pengembangan KSE adalah proses yang komprehensif, dimulai dari kesadaran diri, pembelajaran, latihan, hingga berbagi pengetahuan dengan orang lain. Usaha untuk meningkatkan KSE tidak hanya memperbaiki diri sendiri, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih positif dan mendukung di sekitarnya. Keterampilan yang dikembangkannya mencakup pengelolaan diri, empati, dan kolaborasi yang semuanya berkontribusi terhadap pengembangan KSE di tingkat individu dan komunitas. Nah, cerita ini juga menggarisbawahi bahwa menjadi teladan yang baik dan konsisten adalah kunci untuk menginspirasi perubahan yang lebih besar dalam lingkungan pendidikan. Nah, itulah identifikasi terkait kisah Ibu Umbi ya Bapak Ibu. Silakan disimak kembali terkait mulai dari
proses belajarnya ya, hingga berkolaborasi dan menjadi teladan. Baik Bapak Ibu, sekian referensi jawaban dari kami, dan silakan untuk mendukung channel kami. Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak tertinggal ketika kami mengupload video-video terbaru. Baik Bapak Ibu, cukup sekian untuk video kali ini. Kita bertemu di video selanjutnya, dan kami tutup video kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu, jaga kesehatan, semuanya pasti bisa dilalui. Semangat mengejar sertifikasi pendidik. Sampai berjumpa di video selanjutnya.